Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui dan pasti dengan janji-janjinya. Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta, dan kalimat ini adalah sebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Maka selalulah basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Dan juga pengucapan salam hormat ini telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai ibadah bagi orang-orang beriman dan dibalas dengan balasan yang sangat luar biasa. Karena satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan sering kami ulangi, rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman setelah memuji Allah Alhamdulillah kalau kita selalu menjadikan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan ini beranjak daripada maksiat yang pertama terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua. Yang pertama kesombongan, yang kedua kebencian. Dan itu dilakukan oleh iblis. Semoga Allah melaknatnya, karena memang selalu dikatakan oleh Nabi SAW, la'anahullah. Allah juga mengatakan itu, la'anahullah, dalam Al-Quran Allah melaknatnya. Karena dia sombong, merasa diri lebih baik daripada Adam, sehingga dia tidak mau sujud, dan ini maksiat yang pertama. Dan yang kedua, setelah itu, kesombongannya membawa pada dosa yang lain. Dengan kesombongan itu, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Kemudian dia malah makin menjadi-jadi memunculkan dosa yang kedua, yaitu permusuhan. Oleh karena itu kata sebagian ulama, kedua perbuatan iblis ini termasuk kategori dosa besar. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita sedang bahas bukunya rahimahullah, memasukkan salah satu bahasan dosa-dosa beliau adalah permusuhan dan juga kebencian. Kita akan mulai teman-teman sekalian bahasan kita dengan sebuah sejarah yang sudah masyhur di kalangan kita, yaitu tentang masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada saat menciptakan Adam alaihissalam memerintahkan agar seluruh makhluknya yang ada pada saat itu dari kalangan malaikat di langit untuk sujud. Dan waktu itu iblis ada hadir. Pada saat itu dia sangat berharap untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Tapi pada saat dia mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan sekarang ini ada ciptaan makhlukku, aku akan jadikan pemimpin di muka bumi. Kalimat ini mengusik sekali bagi iblis. Karena dia tadinya ingin menjadi pemimpin di muka bumi. Dan ini sebab utama kenapa dia menolak sujud kepada Adam alaihissalam. Ada dinukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya iblis termasuk orang yang soleh dulunya, salah satu hamba Allah yang patuh. Tapi muncullah sifat ini, dia merasa dirinya lebih baik dan sombong, akhirnya menganggap remeh Adam alaihissalam, dan dia merasa dengan diciptakan Adam berarti sudah hilang peluang dia untuk menjadi pemimpin. Maka pada saat itu pun dia sombong. Dia mengatakan, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Kisah yang masyhur, maka Allah pun marah padanya. Kisah ini kita akan kenang kembali teman-teman sekalian, dimulai dari surah Al-A'raf. Ya. Kalau teman-teman bisa buka Al-Quran, Al-A'raf surah nomor 7, kita akan baca insyaAllah dari dari ayat 11 sampai ayat 27. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu hai Adam, dan begitu juga anak keturunan nanti kita semua manusia ini, lalu kami bentuk tubuhmu itu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat pada saat kau sudah terbentuk, bersujudlah
kamu semua kepada Adam. Dan sujud ini bukan sujud untuk Adam alaihissalam dalam arti kata menyembah Adam, tapi bentuk kepatuhan kepada Allah. Sebagaimana kita sujud ke Ka'bah, bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah. Karena Ka'bah batu, rumah. Kita sujudnya karena ada perintah Allah. Kalau perintah Allah sujud ke pohon, ya kita ke pohon. Kalau ke laut, ya kita ke laut. Jadi sujud sini bukan sujud penyembahan, tapi sujud kepatuhan kepada Allah SWT yang telah memerintahkan. Maka mereka pun semuanya sujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang sujud. Allah tanya iblis ayat setelahnya, ayat 12. Qala ma mana'aka an tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku memerintahkannya atau menyuruhmu? Maka iblis menjawab, saya lebih baik daripada dia. Ini maksiat yang pertama, ya, kesombongan. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sebenarnya api sama tanah dua-dua ciptaan Allah. Kita tidak bisa mengatakan ini lebih baik dari yang satunya, karena dua-duanya punya manfaat yang besar. Tapi ini alasan saja yang dilakukan. Dan ini ciri orang sombong. Ciri orang sombong adalah selalu mencari-cari alasan untuk membenarkan sikap dia walaupun dia salah. Maka Allah murka padanya. Kenapa disuruh tapi tidak mau patuh? Ayat 13 Allah mengatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah lalu berfirman kepada iblis, turunlah kamu dari surga itu, keluar kamu dari sini, dari langit. Disuruh turun ke bumi karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Di sini, andai saja iblis coba bertobat kepada Allah, mengetuk pintu taubat, dia berusaha untuk mengakui kesalahannya, merengek dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah akan maafkan. Tapi ternyata dia buat dosa yang kedua. Ini yang jadi bahasan kita. Dia malah gejolakkan permusuhan di dalam hatinya. Apa yang dia bilang di ayat 14-nya? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah tangguh saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Panjangkan umurku ya Allah sampai hari kiamat. Untuk apa? Kenapa dia minta dipanjangkan umur? Nanti dijawabnya. Allah terima. Allah mengatakan, qala innaka minal munzarin. Kau mau dipanjangkan umurmu, baik. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Lalu dia mengatakan, inilah permusuhannya, ini dosanya nih, yang kedua setelah sombong tadi. Ayat 16, qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis lalu menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini Allah sudah bongkar buat kita, dan ini subhanallah ciri orang yang mengikuti kesalahannya dengan kesombongan ini. Kalau ada orang teman-teman sekalian berbuat salah di antara kita, yang terbaik, ya saya salah maafin, saya perbaiki. Itu paling baik. Ada orang enggak, dia salah, lalu dia sengaja balik menyerang untuk mencari kesalahan orang yang tadi benar itu. Nah, ini banyak terjadi. Ya, ini sifat iblis. Sebenarnya iblis tadi di sini, kalau dia bilang, ya Allah aku beristighfar, aku sekarang mau sujud padamu, bisa saja jadi baik keadaannya, tapi tidak. Ya Allah panjangkan umurku supaya aku bisa sesatkan dia ini. Aku akan ganggu semua dengan anak keturunannya. Ayat 17-nya Allah bongkar semua apa yang iblis mau lakukan. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka mereka. Godaan terus datang dari depan. Kalau terhalangi, dia turunkan pandangannya dari yang haram, maka saya akan mendatangi dia dari belakang. Digoda dari bisikan belakang. Dari kanan dan dari kiri mereka. Setiap ini ditutup, di belakang datang godaan. Di belakang tutup, sebelah kanan. Kanan ditutup, sebelah kiri. Terus dia menggoda. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Jadi dengan godaanku ini akan terjadi itu. Maka dengan dosa yang kedua ini,
Dia bukannya istighfar dan bertobat, sebagaimana nanti kita tahu Nabi Adam AS buat dosa. Tapi setelah buat dosa, Nabi Adam taubat. Allah terima taubatnya, iblis tidak. Sudah dosa, malah dia tambah dengan dosa yang lain. Ya. Maka Allah mengatakan ayat 18, qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu dari Adam dan keturunannya ini, benar-benar aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya. Ayat 19-nya, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu suka. Semua pohon buah boleh kau makan. Dan jangan kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Allah larang. Ada satu yang dilarang. Sebagai ujian bagi Adam AS, lalu menjadilah kalian mau berdua, kamu dengan istrimu Hawa, termasuk orang-orang yang zalim. Mulailah syaitan membenarkan apa yang telah dia ingin dari Allah atau tunjukkan kepada Allah kalau dia akan menggoda Adam. Jangankan kita anak cucunya, ayah kita pun digoda. Allah ceritakan di ayat 20-nya, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Maka syaitan mulai membisikkan fikiran jahatnya kepada keduanya, Adam dan istrinya Hawa alaihimussalatu wassalam, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal. Ya. Jadi kalimat khuld itu dikatakan dalam ayat lain syajaratul khuld. Sebenarnya kalimat itu Allah ceritakan tentang kalimat yang diucapkan oleh iblis. Jadi sering saya dengar di masyarakat ada dikatakan buah khuldi, buah yang Nabi Adam langgar makan. Bukan itu namanya. Kalimat ini khuld itu keluar dari lisannya iblis, Allah ceritakan. Khuld artinya kekal. Ya. Jadi caranya iblis menggoda Adam, dia bilang sebenarnya Tuhanmu tidak larang hai Adam untuk makan buah ini satu ini, kecuali karena Allah tidak mau kau kekal. Artinya kalau kau makan kau akan kekal nanti, umurmu panjang. Ternyata tergoda Adam AS. Allah ceritakan di ayat 21, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan syaitan atau iblis bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Artinya ini bagus, lakukan. Seperti kalau orang mau mencuri, ambil aja, nggak ada yang lihat. Nah, udah nggak apa-apa, cium aja, nanti urusannya tobat belakangan. Nah, atau apalah. Aswa syaitan. Kalau datang itu baca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan malah ikuti. Oh iya, ini kesempatan. Syaitan kan dukung. Nah, anak-anak muda banyak cara halal, jangan cara haram. Ayat 22, fadallahuma bigurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min warakil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma innasyaitan lakuma aduwwum mubin. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Kata sebagian ulama tafsir, syaitan iblis bukan sekali menggoda Adam, setiap saat. Kayak dari depan, tak apa-apa tuh Adam, makan aja. Adam AS menolak, dari belakang dibisikin kupingnya, dari samping kanan, dari samping kiri, terus sampai Allah mengatakan syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tipu daya maksudnya dengan angan-angan, bolak-balik diulang. Jadi kalau antum mau digoda syaitan berzina misalnya, atau berbohong atau apa saja, syaitan enggak sekali, tapi terus dia cekokin kita sehingga kita rasa ada gejolaknya untuk melakukan perbuatan itu. Nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya,
dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Dan aku katakan kepadamu, sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Jangan diikutin. Yang terjadi, Adam alaihissalam mengambil langkah ini. Dan ini yang saya bilang teman-teman, perbedaan Adam alaihissalam dengan iblis. Adam buat salah, langsung tobat. Iblis buat salah, makin sombong. Ya. Kita kalau buat salah sama orang, jangan makin dibesar-besarkan. Udah tahu salah, udah maafin saya salah. Jangan jengkel, dendam. Oh ini orang ini bongkar aib saya nih. Udah dicari kesalahannya untuk supaya orang itu juga ya, jatuh atau sengaja mencari kesalahan. Padahal dia memang salah dasarnya. Ini perbedaan Adam alaihissalam dengan iblis. Perhatikan Adam pada saat Allah mengatakan, kan sudah saya larang, jangan makan pohon itu. Lalu Adam berkata, ayat 23-nya, qala, dua-duanya, Adam dan Hawa, dua-duanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, maksudnya ampuni dosa kami dan memudahkan kami setelah itu selalu patuh kepadamu, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman selanjutnya 24, qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian ke bumi, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Iblis selalu mau menyesatkan kau Adam, sementara kau diperintahkan untuk patuh. Berarti ini musuh, jangan kau ikutin dia. Dan kamu mempunyai tempat kediaman di bumi itu dan kesenangan. Maksudnya untuk membangun rumah, pakai baju, makan, segala macam, berkembang biak di muka bumi itu sampai waktu yang telah ditentukan. Hari kiamat atau ajal secara individual. Ayat 25. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kata Allah, di bumi itulah kamu hidup dan di bumi juga itu kamu mati, dikuburkan nanti. Dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan nanti. Ayat 26-nya, ya Bani Adam. Lalu Allah ajak bicara kita semua, keturunannya Nabi Adam. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dhalika khair. Dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, semua kalian, kita semua ini manusia. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Kami suruh kalian pakai baju yang bagus, yang penting halal, ya, bahannya dari sumber yang halal pakai dan tidak membuka aurat. Dan pakaian takwa, maksudnya pakaian yang mengikuti syarat, sumbernya halal dan tutup aurat, itu paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maksudnya munculnya ide kalian untuk pilih warna baju, bentuknya, ya, warnanya, ini semua adalah ide dari Allah supaya kalian tahu bersyukur. Terakhir ayat 27, Allah ingatkan kita semua keturunan Adam. Apa yang terjadi pada ayah kalian jangan terulang ya. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Hai anak Adam, jangan pernah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Jadi jangan sampai terulang lagi, dibisikin lalu ikut langsung. Semua bisikan yang mengundang kepada kemaksiatan kepada Allah, syaitan. Gak ada negosiasi. Azan, berhenti sholat. Syaitan negosiasi itu, masjid depan aja. Padahal kita nanti kehilangan sholat qabliyah, kehilangan 1 rakaat. Kalau sudah sampai masjid sana, macet. Di rumah aja sholatnya. Di rumah tunda-tunda. Minum teh dulu, mandi dulu, jawab WA-nya orang dulu. Akhirnya azan sholat yang selanjutnya datang. Kenapa ketawa? Tahu diri. Begitulah syaitan menggoda. Allah mengatakan, hai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya.
Jadi ternyata membuka aurat adalah target utama syaitan. Karena dengan terbukanya aurat, hilanglah rasa malu orang. Kapan orang sudah terbiasa jalan tidak pakai baju, walaupun misalnya aurat laki-laki dari perutnya sampai lututnya, kelihatan ke atas saja. Kalau sudah terbiasa dia buka, itu udah hilang rasa malunya. Ada orang kadang-kadang jalan di pinggir jalan tidak pakai baju, seakan-akan dia tidak berbuat kesalahan. Was-was syaitan. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Artinya Allah memberikan syaitan, iblis dan keturunannya bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Penutupan ayat ini penting sekali ya. Kapan teman-teman sedikit saja, apalagi kalau banyak, meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, hadir majelis ilmu, apa saja kebaikan antum buat sedikit saja, itu sudah banyak menutup pintu-pintu syaitan. Syaitan enggak semudah itu menggoda kita. Tapi kalau orang lalai, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ibadah, maka itu Allah memang mendatangkan syaitan untuk jadi pemimpin dia. Dikuasailah mereka oleh syaitan. Itu teman-teman sekalian surah Al-A'raf yang panjang lebar menceritakan tentang masalah bagaimana iblis la'natullahi alaihi menyesatkan kedua orang tua kita. Tentu teman-teman surga yang disebutkan dalam ayat ini khilaf di antara orang panjang lebar. Apakah surga nanti akan kita tinggali atau surga yang lain? Karena jannah bisa berarti taman. Ibnu Qayyim rahimahullah sudah panjang lebar mengangkat khilaf pendapat ulama ini dalam buku beliau Hadil Arwah atau terjemahan bahasa Indonesia kalau tidak salah sekarang Tamasya ke Surga. Jadi kalau teman-teman beli buku itu tentang surga, Ibnu Qayyim menulis banyak sekali keterangan. Di awal-awalnya beliau menjelaskan tentang khilaf ulama tentang masalah itu. Tapi yang penting buat kita adalah ambil pelajaran dari kasus bagaimana iblis menggoda Adam alaihi wassalatu wassalam. Juga dalam ayat lain teman-teman sekalian, dalam surah Al-Isra, surah nomor 17, ayat 61 sampai 65 ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 61 surah Isra. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Dan ingatlah, makna ingat dalam Al-Quran artinya pelajarilah ya. Tak kala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka sujud, lalu mereka sujud kecuali iblis. Lalu dia berkata, ini kesombongan dia, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Lalu ayat 62-nya, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Jadi sombong sekali ngomongnya sama Allah. Seakan-akan dia mengatakan, inikah yang kau lebihkan dari aku ya Allah? Ya, na'udzubillah. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku umur yang panjang sampai hari kiamat, niscaya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Dan di sini iblis dalam ayat Isra ayat 62 ini dia menggabungkan langsung dua dosa itu, kesombongan sekaligus pembencian. Ya, yang tadinya di surah Al-A'raf dipisah. Ya. Maka Allah pun berfirman dan marah kepada iblis ayat 63-nya, qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Allah berfirman, pergilah, diusir oleh Allah. Barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, maka sungguhnya neraka jahannam adalah balasanmu semua sebagai satu pembalasan yang cukup. Lalu Allah berikan kesempatan iblis. Dia sudah niat menyesatkan, Allah berikan kesempatan dia. Tetapi nanti ada ayat setelahnya memastikan kalau orang dekat sama Allah tidak bisa digoda sama iblis. Ayat 64 Allah bilang, wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa gurura. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakan-ajakanmu. Dia kuasai mereka. Coba kau datang kuasai mereka, anak Adam itu. Dengan ajakanmu, bisikan-bisikanmu. Dan kerahkan terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Berarti iblis juga punya bala tentara. Mereka berkuda, mereka juga berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Allah izinkan iblis menggoda kita di harta, menggoda kita di anak-anak. Ya.
Ada orang jadi kufur kepada Allah, tidak bersyukur, bahkan mencuri karena harta, karena anaknya. Dan berilah janji mereka, bangun angan-angan, dan ketahuilah kata Allah, tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka saja. Jadi Allah sudah izinkan iblis, tapi Allah ingatkan kita orang beriman. Lalu Allah batasi. Ini ayat 65 berita gembira buat kita. Asal teman-teman coba beriman kepada Allah, ya, ikut di pengajian, dengarkan nasihat-nasihatnya, amalkan ilmu agama itu, maka Allah menjanjikan. Ayat 65 Isra. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, maksudnya yang patuh kepadaku, faham agama, dia terapkan dalam hidupnya, kamu hai iblis tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Kita kalau sudah mulai beriman kepada Allah, hadir majelis ilmu, mulai kita terapkan, maka kalau ada bisikan syaitan, bukan tidak ada, syaitan bisikin, tapi kita sudah tahu, syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambil harta itu, enggak, haram. Lakukan zina ini, enggak, haram. Kita tolak. Maka syaitan tidak bisa buat apa-apa. Syaitan tidak akan jelma depan mata kita cekik, kamu harus zina. Enggak ada. Jadi perkataan sebagian antum ini, ya, yang mengatakan bahwasanya syaitan ini kuat sekali, dusta besar itu. Antum yang berikan dukungan kepada syaitan. Tidak ada kuatnya syaitan itu, lemah, sangat lemah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran di ayat lain, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan sangat lemah. Nanti kita lihat ada ayat Al-Quran yang Allah pastikan kalau iblis itu hanya bisik-bisik saja. Dan enggak buat yang lain. Coba buka teman-teman ayat Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 22. Surah Ibrahim ayat 22. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum adzabun alim. Dan berkatalah syaitan, iblis, tak kala perkara hisab telah diselesaikan. Waktu semua orang sudah masuk neraka, yang mau masuk surga, iblis berkhutbah khusus untuk ahli neraka. Saya sarankan antum jangan dengar. Ya. Karena yang dengar ahli neraka ini, Allah sudah bongkar di sini saja. Cukup antum dengar dari saya bacain sekarang ini. Iblis bilang pada ahli neraka, sesungguhnya dia ceramah ini, khutbah di neraka. Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Solatlah, puasalah, hajilah, sedekahlah, bakti orang tua, zikirlah, doalah, kau akan selamat. Allah janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tapi aku menyalahinya. Artinya aku tipu kalian. Tidak usah zikir, tidak usah sholat, tidur aja dulu. Nanti kamu masih muda, nggak apa-apa, gampang tobat. Semua syaitan bisikin. Ini syaitan kalau ada di sini marah sama kita nih. Kita bongkar kedoknya. Dan berkatalah syaitan, tak kala perkara hisab telah diselesaikan, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Perhatikan kalimat ini. Allah sudah bongkar. Jadi dia nggak akan jelma depan mata kita, cekik kita, paksa, cambukin kita kalau kita tidak ikutin dia, nggak ada. Jadi perkataan mengatakan syaitan kuat, dusta besar. Hah? Paham nggak ini? Anak-anak muda ini juga gitu, syaitannya kuat nih. Ya. Dari mana syaitannya kuat? Dia nggak bisa buat apa-apa bisikin, antum cuma tolak. Nggak, saya nggak mau, selesai. Apalagi kalau antum baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam. Itu Allah datangkan malaikat panah syaitannya, dipanah dengan panah api, mati. Gitu kan? Lalu dia mengatakan apa? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan, ini Allah bongkar iblis, sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Aku cuma bisik-bisik kok. Salah sendiri kenapa ikuti saya gitu. Ya, gitu bahasa dia. Alaihi la'natullah.
Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku. Jangan salahin aku kalau masuk neraka. Siapa suruh ikutin dulu gitu. Akan tapi cercalah dirimu sendiri. Akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Ini lihat kurang ajarnya iblis. Ya. Udah sesatin orang, pas sudah masuk neraka, saya nggak mau tanggung jawab. Salah sendiri. Berlepas diri. Makanya jangan diikuti. Ya. Dan Allah SWT juga menggambarkan, dan ini disayangkan sekali, kenapa banyak orang yang mengikuti syaitan, padahal sudah diingatkan. Allah berfirman dalam surah Saba, ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dia berusaha menghiasi maksiat, berbuat supaya manusia terjerumus, dan dia ingin membuktikan kalau iman dia berhasil. Ya, makanya jangan buat syaitan bergembira. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad sadaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang beriman. Semua kebencian, permusuhan, perzinahan, fitnah, ya, ini semuanya adalah senjata-senjata syaitan. Jadi nggak boleh ada. Ya. Dan yang paling berat penguasaan syaitan padanya itu para pemabuk, ya, dan pemain judi. Dua ini, ya, tentu yang lain juga semua perbuatan buruk dikuasai syaitan. Tapi kalau sudah terjerumus dalam dua perbuatan dosa ini, maka dosa yang lain jadi kecil bagi dia. Siapa yang sudah sentuh khamar, maka berzina, membunuh, ghibah, jadi kecil buat dia. Siapa yang sudah main judi, maka mencuri, menipu, jadi mudah buat dia. Allah ingatkan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Ma'idah 90-91 tentang pengharaman khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azzamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang beriman, Allah perintahkan kita supaya kau selamat dari syaitan. Ketahuilah, sesungguhnya meminum khamar, dan khamar semua yang memabukkan, baik cairan ataupun serbuk, bubuk, daun, apalah, kayak narkotika semua, daun ganja, obat-obatan, semua ini sama. Yang penting dia memabukkan, membuat orang keluar dari alam normalnya, berarti khamar. Sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, sesajen-sesajen, ya. Mengundi nasib dengan panah. Yang sudah pernah kita ceritakan, orang Arab berjahiliyah dulu suka mengundi nasib dengan anak panah. Jadi dia taruh anak panah ditulis, pergi atau lakukan, yang satu tidak lakukan, yang satu lagi kosong. Taruh dalam satu kotak, lalu dia kalau mau lakukan satu perbuatan, dia pergi ke dukunnya, dukunnya sudah dibayar untuk jaga kotak itu. Ya. Maka dia masukkan tangan, kalau dia tarik anak panah, yang ada tulisannya lakukan, berarti dia anggap dia akan berhasil. Kalau keluar yang jangan lakukan, berarti dia anggap dia akan kualat. Kalau keluar anak panah yang tidak ada tulisan, dia harus ulangi. Undi nasib. Semua itu adalah perbuatan dan permainan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kalau kau tidak undi-undi nasib, tidak judi, tidak khamar, kau akan beruntung. Akan hidupmu tentram. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan apa? Permusuhan. Ini bahasan kita. Dia di situ konsepnya, dia ingin sebarkan itu. Dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan juga salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Oleh karena itu Allah SWT melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Semua bisikannya tolak dari awal. Pokoknya kapan bisikan itu menuju kepada maksiat kepada Allah,
maka berarti syaitan, jauhi, tolak. Dan Allah menyebutkan itu dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 21. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Hai orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maksudnya bisikan-bisikannya, upayah-upayahnya, langkah demi langkah, maka sungguhnya syaitan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Juga teman-teman sekalian, disebutkan di dalam surah An-Nisa, dimulai dari ayat 117 sampai 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa syaitanan marida. Semua yang disembah selain Allah, mau patung, mau pohon, mau matahari, mau dewa ini, mau dewa itu, tidak lain hanyalah berhala. Berhala itu cerita kosong. Enggak ada yang seperti mereka sangka. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang justru durhaka pada Allah. Lalu Allah bilang 118, itu syaitan yang kalian ikut-ikutin tuh, yang sembah-sembah, dianggap dewa ini, dewa itu, la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Yang dilaknat oleh Allah, syaitan laknat, dilaknat, Allah angkat berkah hidupnya. Ya. Dan syaitan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Maksudnya, saya akan menyesatkan mereka. Sebagaimana kau sudah menyesatkanku. Ayat 119. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan aku benar-benar, kata iblis, akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Nah, ini yang angan-angan kosong ini selalu mengkhayal hal-hal yang tidak ada. Ya. Beda dengan kita berharap mendapatkan sesuatu yang memang mungkin ada, bisa kita dapatkan dan kita berusaha ikhtiar. Tapi ini angan-angan kosong. Dan menyuruh mereka memotong kuping-kuping hewan ternak mereka. Ini sudah kita bahas salah satu bagian bahasan dosa besar Imam Adzabi rahimahullah, tidak bolehnya menyiksa hewan, ya. Ini masuk dalam ayat ini. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Jadi operasi muka segala macam, ya, ubah. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguhnya ia telah menderita kerugian yang nyata. Ayat 120-nya, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Syaitan hanya selalu memberikan janji-janji palsu kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Ya, seperti misalnya, kau masih muda, nggak apa-apalah, buat dosa, Allah Maha Pengampun. Tapi dia lupa Allah juga berat siksaannya. 121 terakhirnya di sini, atau ayat terakhir yang kita bahas, ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Mereka itu adalah tempatnya jahannam dan mereka tidak memperoleh tempat lari daripadanya. Ya. Jadi ini ayat-ayat Al-Quran yang membicara tentang masalah bagaimana iblis melahirkan kebencian itu sendiri. Dan insya Allah sebentar sebelum pertanyaan, mungkin ada beberapa hal lagi yang saya ingin tambahkan. Dalam poin-poin ini baru kita buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah tadi panjang lebar kita menjelaskan bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang membongkar kepada kita tentang kedok syaitan, iblis dalam menanamkan kebencian, maka perlu kita garis bawahi, kebencian yang ditanamkan oleh syaitan ini menjadi target utama, baik itu antara suami istri, orang tua sama anak, ya, saudara sama saudaranya. Makanya sering kita temukan pertengkaran rumah tangga sering terjadi. Dan Nabi SAW sudah ingatkan dalam hadis sahih, iblis memiliki singgasana di lautan yang setiap hari anak cucunya melapor
Kalau saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang berzina dan seterusnya, tapi dianggap biasa oleh iblis. Sampai nanti ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Artinya menanamkan kebencian sehingga mereka saling berpisah. Karena tidak mungkin cerai kalau tidak ada kebencian. Maka pada saat itu iblis pun mendudukkan dia di singgasananya dan memberhentikan dia bertugas. Dalam arti kata, itu dianggap sebuah prestasi yang sangat besar. Dan juga kita temukan seringkali terjadi anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Bahkan kita pernah dengar berita ada anak yang membunuh orang tuanya. Itu semua penanaman kebencian dari syaitan. Begitu juga dengan sahabat dengan sahabat. Nah, seperti dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Inna syaitanu yanzigu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu masuk di tengah-tengah mereka. Kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan masuk di antara mereka adalah merusak hubungan yang sudah ada. Jadi bagaimana caranya supaya persahabatan itu jadi bercerai-berai, jadi rusak semuanya. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Maksudnya orang yang ibadah, sholat itu sudah aman. Kalau dia sholat akan jauh dari kufur. Ya. Tetapi syaitan akan masuk untuk menanamkan permusuhan di antara mereka. Jadi jangan heran teman-teman sekalian, kita temukan banyak fenomena sekarang. Bahkan orang-orang yang sudah ikut di pengajian, penampilannya sudah Masya Allah mengikuti sunnah Nabi SAW, baik ikhwatnya ataupun ikhwanya, ternyata lisannya selalu menjatuhkan orang, menggibah, memfitnah, ya. Masuk permusuhan, dan itu pintu syaitan. Seharusnya dengan duduk di majelis ilmu dia makin baik, makin bisa mengontrol semua itu. Baik, mari kita renungi sama-sama beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita menutup pintu-pintu syaitan itu. Yang pertama adalah hadis Amr bin As radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, orang Islam adalah orang Islam yang sejati adalah yang orang-orang lain terhindar dari bahaya lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang hijrah sebenarnya adalah orang-orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini cara pertama atau kiat pertama untuk menepis was-was syaitan. Yaitu dengan cara mengontrol lisan kita supaya jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kontrol. Kalau kita mau berbicara, bicaralah sesuatu yang bermanfaat. Kalau teman-teman mau bertanya pun, sebelum bertanya, tanya. Ini pertanyaan bermanfaat gak buat saya? Itu saya pernah berbagi dalam taklim kita teman-teman sekalian. Kalau antum mau bertanya sesuatu, tanya dulu, ini bermanfaat gak buat saya? Misal di sebelah antum orang pakai baju warna merah, warna biru, warna hijau, warna putih. Antum mau bertanya, ada bisikan, coba tanya bajunya, itu beli di mana? Itu kan, misal. Antum tanya dulu, ini kalau saya tanya bermanfaat gak sih? Misal betul-betul kita butuh membeli baju yang sama, harus tanya ya sudah. Kalau enggak diam, enggak usah. Sampai pada pertanyaan yang mubah pun enggak perlu, enggak usah tanya. Kalau tidak diperlukan enggak usah ditanya. Itu termasuk kita menyelamatkan orang-orang lain dari bahaya lidah kita. Mungkin nanti tidak sengaja kita ngomong. Bisa kita mengatakan baju itu tapi bajunya kebesaran, tapi bajunya begini. Ada saja nanti akhirnya mengganggu orang lain. Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah yang meninggalkan semua apa yang Allah larang. Kata ulama, kalau orang sudah berusaha meninggalkan ini, pintu-pintu syaitan semuanya terbuka. Karena diajak zina dia tutup, diajak bohong dia tutup, diajak riba dia tutup. Dia nggak mau semuanya. Maka akan tertutuplah pintu-pintu syaitan. Yang kedua, hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih dari sahabat Nabi yang lain, tapi anaknya. Tadi Amr bin As, ini anaknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, selamat dari godaan syaitan, dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah apa yang menjadi angan-angannya benar-benar diusahakan. Tadi kan salah satu cara iblis membangun angan-angan kosong. Maka kita harus angan-angan yang positif. Misal angan-angan ingin haji, ya, ingin
mati syahid, ingin punya rezeki yang banyak, bersedekah pada orang, ya, itu angan-angan yang baik. Maka dia harusnya membangun angan-angan tapi yang baik, sehingga syaitan juga tidak bisa menggoda di situ. Syaitan tidak mau kita lakukan itu, tidak mau kita haji, tidak mau kita bersedekah, tidak mau kita menikah, tidak mau kita lakukan ibadah-ibadah. Di sini kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, hendaklah apa yang menjadi angan-angannya benar-benar diusahakan, di mana ia harus beriman kepada Allah dan hari akhir, serta berbuat senang kepada orang lain, sebagaimana ia sendiri senang apabila diperbuat seperti itu. Jadi artinya selalu kita melakukan hal-hal yang positif, sehingga perbuatan itu kalau syaitan pun mau goda, dia mau berusaha kita berhentikan. Tapi kalau dia tidak bisa, misal antum mau dulu di majelis ilmu seperti ini, syaitan awalnya memberatkan, Blok M jauh, macet, tidak usah datang. Hah? Ada nggak tadi begitu? Bagus, pengakuan yang positif. Tapi karena antum melawan, enggak, saya mau datang pengajian, mau nambah keimanan, dia nggak bisa buat apa-apa kan? Nggak mungkin ban motor antum dikempesin sama syaitan, atau dia ambil bensinnya supaya nggak bisa jalan, enggak. Nah pada saat kita sudah melakukan itu, syaitan nggak bisa buat apa-apa, karena sudah program positif kan. Paling dia coba selipkan mungkin sedikit ngantuk, menghayal, mungkin apa ada. Kalau dia bisa selipin riya supaya dianggap orang hadir mungkin. Tapi yang lain sudah tidak bisa, dia nggak bisa berhentikan. Makanya hadis ini sangat mulia. Jadi dia melakukan hal-hal yang positif. Hadis yang lain, hadis yang ketiga adalah dari Anas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, jangan kalian saling membenci. Ini tepat sekali dengan bahasan kita. Nabi SAW melarang, jangan saling membenci. Tapi kalau orang itu buat keburukan Ustaz, yang kita benci perbuatannya, bukan benci fisiknya. Kalau ada orang ghibah, ada orang fitnah, ada orang mencuri barang kita, ada orang menghina, yang kita benci ini semua. Karena ini perbuatan syaitan. Itu yang kita benci. Jangan benci fisiknya. Kalau kita benci fisiknya, kita tidak akan pernah memaafkan dia selamanya. Akhirnya melihat pun kita nggak mau lihat misalnya. Nggak, itu waswas syaitan. Kita nggak boleh kotori hati kita. Jadi kalau ada seseorang yang berbuat salah, yang kita benci perbuatan salahnya. Ini kan pernah saya kasih contoh. Kalau kita makan jeruk, asam. Yang dibenci apanya? Asamnya. Jangan jeruknya. Karena kalau jeruknya nanti kita tidak akan makan jeruk seumur hidup. Hah? Kenapa gak makan jeruk? Asam. Itu kan jeruk yang lalu, 10 tahun yang lalu, sekarang belum tentu asam. Ya. Kalau makan ikan amis, amis yang kita tidak suka, bukan ikannya. Kalau ikannya kita gak bakal makan ikan selamanya. Jadi jangan tanamkan kebencian kecuali pada perbuatan yang salah. Karena perbuatan ini, yang keliru ini, yang dianggap salah oleh agama, itu yang kita benci. Ya. Kata Nabi SAW, jangan saling membenci. Jangan hasut, iri. Kalau apapun diberikan kepada seseorang, Allah berikan kepada seseorang, kita jangan iri dengan dia. Allah lebih tahu kenapa diberikan kepada orang tersebut. Tapi kita boleh ghibthah. Sudah sering saya jelaskan, ghibthah adalah kita kalau lihat nikmat pada seseorang, dia pintar, dia kaya, dia gagah, dia cantik, dia apalah kelebihan yang Allah kasih, kita mengatakan, ya Allah berikanlah aku sebagaimana kau berikan kepada dia. Tanpa berharap nikmat itu hilang dari dia. Itu boleh. Ghibthah, positif. Tapi kalau kita berharap hilang dari dia, dosa. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad, karena dia bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya. Ini sering saya kasih contoh. Jadi nggak boleh teman-teman, tetangga beli kulkas kita yang kedinginan. Ya. Kenapa dia beli kulkas baru itu? Dari mana duitnya? Dia yang panas sendiri, dia yang dingin sendiri. Ya. Lalu kata Nabi SAW, jangan saling hasut, jangan membenci, jangan hasut, jangan saling memusuhi dengan cara membelakangi, tidak mau memandang temannya, ya. Dan jangan memutuskan tali persaudaraan, tapi jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Ingatlah, seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini semua pintu-pintu menutup pintu syaitan ini. Ya. Ada orang bermusuhan sampai sekian tahun, nggak boleh ini. Begitu juga hadis selanjutnya yang keempat adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, pintu-pintu surga dibuka tiap hari Senin dan Kamis. Besok nih hari Kamis dibuka pintu surga. Maknanya dibuka pendaftaran.
Kemudian pada hari itu diampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak syirik, Allah ampuni. Kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, tunggulah dua orang ini. Tangguhkan maksudnya. Tangguhkanlah pengampunan dua orang ini sampai mereka damai. Diulangi sampai 3 kali. Tangguhkan pengampunan kedua orang ini sampai mereka damai. Tangguhkan pengampunan kedua orang ini sampai mereka damai. Ya. Maka ini juga termasuk hal yang perlu diperhatikan baik-baik berhubungan dengan menutup pintu-pintu syaitan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita sekarang coba tadabburi ayat surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 133. Ini closing bahasan kita. Habis ini kita buka pertanyaan insyaAllah. Sibukkan diri dengan ayat-ayat ini ya. Tujuan kami membaca ayat ini, tentu saya berharap Allah SWT mudahkan saya pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan, juga teman-teman sekalian. Al-Imran surah nomor 3, 133 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Apa maknanya? Sibukkan dirimu. Mulai sekarang waktumu pakai untuk pengampunan dari Tuhanmu. Salah, ya Allah maafkan, ampuni saya, tobat. Dan sibuk dengan amal soleh, kejar surga. Supaya kau masuk surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa, patuh. Ya. Mulai sekarang itu kita sibukkan diri. Kalau antum sudah mulai belajar, sudah mulai faham, terapkan agama. Lalu apa setelah itu Ustaz? Istiqomah saja. Udah antum kerjakan sampai mati. Ajal akan datang, kita tidak tahu kapan dan siapa lebih dulu yang meninggal di antara kita. Tapi kalau kita sibukkan dengan itu aman. Ayat 134-nya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah baik dalam agama Allah, tertutup pintu-pintu syaitan? Allah ajarkan caranya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang suka menafkahkan hartanya, sedekah, supaya sedekah perintah Allah, lawannya bakhil. Ini perintah syaitan. Ingat tadi syaitan dalam surah Ibrahim ayat 22 memang membangun angan-angan kosong. Yang kedua, di sini dikatakan yang pertama yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit. Biar baik dia kaya ataupun dia miskin. Pas-pasan atau ada kelebihan, tetap dia sedekah. Sehingga tertutup pintu-pintu syaitan. Kemudian yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Tidak mudah emosi. Kecuali terjadi pelanggaran agama. Nabi SAW tidak marah kecuali terjadi pelanggaran agama. Selain daripada itu beliau mudahkan semua. Ini juga resep awet muda. Yang ketiga, dan suka memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kapan antum ada orang buat zalim? Sudah saya maafin karena Allah. Masalah dia tidak minta maaf ke kita itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita maafin dulu antara kita sama Allah. Kalau kita ucapkan di depan mata dia, kau sudah saya maafkan, maka lepas dari hukuman Allah dia. Tapi kalau kita hanya hati-hati sama Allah, ya Allah saya maafin orang ini. Maka dia untuk selamat dari hukuman Allah, dia harus minta maaf. Berarti tetap bisa kena hukuman sama dia. Tapi tugas kita adalah memaafkan dulu. Kalau kita maafin orang, hati kita jadi bersih. Kita jadi tidak terbawa dengan kebencian-kebencian yang tidak perlu. Ada sesuatu yang menyakitkan teman-teman, antum anggap seperti antum tidak pernah dengar. Saya kadang-kadang kalau dengar ada kata-kata, ada cacian, baik itu di medsos atau apa, sampai ke telinga saya atau saya baca, saya anggap seperti saya nggak pernah baca. Tetap berjalan. Kalau enggak mengganggu jiwa kita, akhirnya dakwah terganggu, ini terganggu, enggak, biasa aja. Oh tidak ada pengaruhnya kok, gitu kan. Orang mengucapkan terserah dia mau bicara apa, gitu kan. Ayat 135-nya, tambahannya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya buat dosa. Ini masih masuk kategori hamba-hamba Allah. Syaitan berhasil menggoda dia.
Apa yang dia harus lakukan? Ingat Nabi Adam tadi. Buat salah langsung kembali kepada Allah. Artinya orang-orang yang pada saat mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya maksiat, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Udah tahu riba, zina, bohong, haram, berhenti. Udah. Saya lakukan dulu ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, perbaiki ke depan. Ingat, semua permasalahan hidup yang terjadi itu karena rusaknya hubungan kita sama Sang Pencipta Allah. Antum gak usah sibuk cari masalah di tengah-tengah, kenapa ini, kenapa caci maki saya, kenapa. Langsung istighfar kepada Allah. Karena hubungan sama Allah baik, Allah tanamkan kecintaan di tengah-tengah masyarakat. Kecuali memang yang benci antum orang-orang buruk memang dasarnya. Nabi SAW dibenci oleh para munafikin, orang-orang kafir, itu wajar. Tapi kalau ada orang yang baik, orang soleh benci antum, tanda tanya ini kenapa antum dibenci? Kita muhasab, istighfar kepada Allah SWT. 136 Allah mengatakan, ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya karena perbuatan-perbuatan tadi, ampunan dari Tuhan mereka. Dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Orang beriman itu enak sekali teman-teman. Kalau untuk mengikuti konsep syar'i ini, enak. Kita disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, senyum, bantu orang susah, jenguk orang sakit. Perbuatan yang enak semua, bagus. Pahalanya besar, mati masuk surga. Nah, dapat segala macam fasilitas. Di dunia sudah bahagia, di akhirat bahagia. Di dunia nama kita baik, di akhirat juga baik kehidupan kita. Untuk apa jadi orang jahat ini? Nggak ada gunanya. Orang jahat sama kita tuh biarin aja dia, urusan dia sama Allah. Yang penting jangan kita. Kalau orang bermasalah sama kita, kita akan panen pahalanya. Jangan kita punya masalah sama orang. Karena akhirnya pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan akan diambil. Ya. 137-nya. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzimin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Banyak kejadian, tenggelamnya Fir'aun, hancurnya kaum Lut, hancurnya kaum Syuaib, banyak kejadian. Telah berlalu peraturan-peraturan Allah, hukuman-hukuman Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul itu. Cuma jadi kenangan, oh ini piramidanya Fir'aun, oh ini muminya, oh ini dulu keretanya, oh ini cuma kenangan. Hilang semua. Allah menyebutkan, ini kenapa kita tadabbur ayat Al-Quran teman-teman, tidak ada peringatan lebih baik dan lebih hebat daripada Al-Quran. Allah bilang 138, hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'idatun lil muttaqin. Al-Quran ini yang sedang kamu baca adalah penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk yang paling baik. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kalian sudah beriman, sudah bertakwa kepada Allah, berusaha istiqamah, Allah bilang 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah karena ini cuma menjatuhkan citrahmu, karena ini cuma menghinamu, ini cuma menipumu, ini cuma mengganggu keluargamu. Allah bilang jangan kau bersikap lemah. Jangan pula kau bersedih hati. Padahal atau karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Kita tutup dengan ayat 140-nya. Allah mengatakan in yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Sebenarnya ayat ini turun tentang masalah jihad. Para sahabat yang terluka di perang Uhud. Kata Allah SWT, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Supaya sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada. Kalau seandainya semua pasukan Islam menang terus, nggak ada yang mati, nggak ada syuhada. Padahal ada keutamaan orang mati syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi kita tarik pelajaran di pelajaran malam kita ini teman-teman dari ayat ini 140 surah Al-Imran adalah kalau ada orang yang menyakiti antum, menggibah, memfitnah, mengambil hak antum, lalu antum lihat kok orang itu baik-baik saja ya? Tidak. Dia sangat menderita.
Sangat menderita. Cuma antum tidak tahu saja. Allah punya cara. Allah akan hukum dia. Mau dia gelisah, buat dia sakit, segala macam cobaan datang peringatan sampai dia taubat. Sama tidak taubat akan tersiksa terus. Jadi tidak ada namanya orang tidak dihukum, itu mustahil. Ya. Allahu a'lam.